tunjukilah jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Pada sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua di majelis ilmu kita ini, pembahasan tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau perbaikan hati. Semoga dengan ini kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniakannya hati yang sehat atau hati yang selamat. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tazkiyatun nafs, yakni pembahasan tentang racun hati. Pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang qalbu atau tentang hati. Kita sudah bahas tentang bagaimana hati yang sehat, qalbun sehat, dan juga bagaimana hati yang rusak atau hati yang mati atau hati yang sakit. Tentu saja tidak elok rasanya, bahkan kurang lengkap jika kita tidak membahas tentang racun yang menyebabkan mengapa hati bisa menjadi rusak, bahkan bisa menjadi mati. Semua kita tentu punya keinginan untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan hati itu menjadi rusak, yang menjadikan hati itu menjadi sakit, yang menjadikan hati itu menjadi mati. Dan ternyata ikhwah dan akhwat sekalian, jawaban dari pertanyaan ini hanya satu. Itulah dosa. Tidak ada hal lain yang bisa menjadikan hati itu menjadi sakit, bahkan bisa menjadikan hati itu mati, kecuali dosa. Dosa dan maksiat inilah yang menjadikan hati itu sakit dan mati. Dosa dan maksiat banyak bentuknya, bukan hanya satu jenisnya. Artinya jika kita mendengarkan para ulama kita menyebutkan bahwa racun hati itu adalah dosa atau maksiat, maka dosa atau maksiat itu banyak bentuknya, beragam macamnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan bahwa dosa itu atau semua dosa itu dia itu ibarat racun bagi hati. Ibarat racun bagi qalbu seseorang. Dan dosa itulah faktor yang menyebabkan hati itu menjadi sakit, hati itu menjadi rusak. Dialah yang membuat hati itu sakit dan keinginannya atau kehendaknya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika hati seseorang rusak, qalbu seseorang sakit yang disebabkan oleh dosa, maka apa yang menjadi kehendak bagi hatinya pasti akan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hati adalah raja. Hati adalah pemimpin bagi anggota tubuh manusia. Sehingga jika hati itu rusak disebabkan karena racun bagi hatinya, apa yang diinginkan oleh hatinya, apa yang dikehendaki oleh jiwanya, itu akan bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia punya pengaruh yang sangat berbahaya bagi hati dan tubuh, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidak ada kejelekan dan
penyakit di dunia dan akhirat, kecuali pasti disebabkan oleh dosa dan maksiat. Jadi semua kejelekan di dunia ini, maupun nanti kejelekan yang didapatkan oleh manusia di akhirat kelak, tidak ada penyebabnya, kata para ulama kita, kecuali pasti disebabkan oleh dosa. Jadi apa saja para ikhwah dan akhwat sekalian, kejelekan-kejelekan yang kita dapatkan di dunia ini, begitu juga nanti balasan yang didapatkan di akhirat, itu semua karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa diusir dari surga, tempat dari segala kenikmatan, tempatnya keindahan dan kesenangan, hingga akhirnya mereka dikeluarkan dari surga menuju tempat berbagai penyakit, tempatnya kesedihan, tempatnya musibah, yakni di dunia ini. Apa yang menyebabkan Adam dan istrinya Hawa alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kesenangan, tempat yang di sana tidak ada penyakit, menuju tempat yang penuh dengan kesedihan, tempat yang penuh dengan penyakit, tempat yang penuh dengan musibah ya di dunia ini? Jawabannya ikhwah dan akhwat sekalian adalah dosa. Yakni ketika Adam dan istrinya Hawa alaihissalam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk didekati. Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Adam dan istrinya Hawa alaihissalam, Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu wahai Adam dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan apa yang ada dalam surga ini, kerjakan apa yang kamu mau, semua Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Tapi ada pantangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin, dan jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatakuna minadh dhalimin, atau kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan untuk istrinya Adam dan Hawa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan satu hal, yaitu jangan dekati sebuah pohon yang Allah tidak berikan nama, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hanya itu saja larangan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun iblis berhasil menipu mereka. Allah mengatakan di surah Al-A'raf, fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis datang kepada mereka, lalu dia mengatakan kepada Adam, wahai Adam, ya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah, sesungguhnya Tuhanmu tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali kamu ditakutkan, dikhawatirkan akan menjadi malaikat atau kamu menjadi kekal di dalam surga. Kemudian iblis bersumpah di hadapan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan mereka berdua, sesungguhnya saya ini benar-benar termasuk dari orang-orang atau golongan penasihatmu. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berhasil diperdaya, ditergelincirkan oleh
iblis laknatullah alaih. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya mereka tergelincir, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah mengatakan qulna bitu minha jami'an. Allah memerintahkan mereka berdua, Adam dan istrinya Hawa alaihissalam, untuk turun di atas muka bumi ini. Ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan akibat dari perbuatan dosa. Adam dan istrinya Hawa alaihissalam dikeluarkan dari surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan pula, apa yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit, dilaknat, dirajam, dan diubah lahir dan batinnya? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa iblis itu dahulu memiliki bentuk atau rupa yang begitu indah, begitu rupawan. Dia termasuk makhluk Allah yang mulia di kerajaan langit. Namun apa yang menjadikan iblis itu diusir dari kerajaan langit, dilaknat dan diubah lahir dan batinnya, hingga perawakannya diubah menjadi yang paling buruk dan paling keji, batinnya lebih jelek daripada perawakannya, yang dekat diubah menjadi jauh, rahmat untuk dia diubah menjadi laknat, indahnya fisik dan juga akhlaknya diubah menjadi buruk, dan surga yang semula menjadi tempat tinggalnya diubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Jawabannya, ikhwah dan akhwat sekalian, adalah dosa. Karena dosa. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, Allah bertanya kepada Adam, kepada iblis laknatullah alaih, apa yang menyebabkan mereka tidak mau sujud kepada Adam? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah, kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka enggan dan mereka sombong. Allah menanyakan kepada iblis di surah Al-A'raf, Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kata Allah, apakah yang menghalangimu wahai iblis sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, ketika aku memerintahkanmu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Padahal tidak ada satupun firman Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Iblis menjadi congkak, iblis menjadi sombong. Jika Adam alaihissalam ia dikeluarkan karena kecerobohannya, karena kelalaiannya, adapun iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Ya. Dia, kata Allah, aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Dia enggan karena merasa diri lebih tinggi. Begitu juga dia sombong karena dia merasa bahwa dia lebih baik sumber penciptaannya dibandingkan dengan Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kata Allah, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhruj innaka minas sagirin. Keluarlah kamu, innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dari ayat ini
Dari gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita, apa sebenarnya racun hati itu? Apa sebenarnya yang menyebabkan hati itu menjadi sakit, menjadi rusak, menjadi mati? Jawabannya adalah dosa. Para ulama kita mengatakan, dari dosa inilah iblis kemudian menjadi hina sehina-hinanya dan jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan murka yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya. Lantas iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan berdosa yang rela dipimpin olehnya. Maka kita perlu ikhwah dan akhwat sekalian untuk senantiasa bermohon kepada Allah perlindungannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang menentang perintahnya dan menerjang larangan-larangannya. Terkadang ada orang yang memang tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang tergabung pada kelompok-kelompok yang dipimpin oleh iblis laknatullah alaih. Tapi begitulah iblis bermain dengan begitu halus. Dia memiliki banyak sekali jebakan. Ketika Allah menyuruh iblis untuk keluar dari surga, iblis laknatullah alaih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis sudah bersumpah, ya, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kita tidak menyadari terkadang kita sudah tergelincir dari jalan yang kita minta selalu dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena iblis datang dengan cara yang begitu halus. Kita bisa bayangkan Adam alaihissalam adalah manusia yang cerdas. Tahukah kita, di antara tafsiran para ulama kita, malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Para ulama tafsir mengatakan hal ini disebabkan karena Adam alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kata Allah, kami ajarkan kepada Adam semua nama benda, tentu dengan fungsi-fungsinya. Hal itu tidak diajarkan kepada para malaikat, tidak diajarkan kepada iblis. Namun, kita bisa lihat ikhwah dan akhwat sekalian, ketika seorang hamba lalai, ketika seorang hamba tidak mampu menjaga hatinya, ia akan mudah untuk digelincirkan syaitan laknatullah alaih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masanya Nabi Nuh alaihissalam, kecuali mereka yang selamat di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan air sampai-sampai naik menenggelamkan puncak gunung pada saat itu. Jawabannya adalah dosa. Karena dosa. Apa yang menyebabkan kaum 'Ad diterpa angin topan sampai mencampakkan mereka, membanting mereka, meluluh lantakkan mereka, membuat mereka mati di atas muka bumi ini, seolah-olah seperti batang kurma yang kering. Anda bisa bayangkan, ada angin yang meniup orang, dia tetap berdiri, namun mati. Kita belum pernah dapatkan dan belum pernah menyaksikan, dan itu hukuman yang sangat berat bagi kaum 'Ad.
ada angin yang menerpa mereka. Mereka disebutkan dalam Al-Quran seperti batang kurma yang sudah mati, tidak bernyawa. Hal itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Apa yang menyebabkan teriakan kepada kaum Tsamud hingga hati mereka terlepas dari lambung-lambung mereka dan mereka mati? Kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras menggelegar sampai menyebabkan hati mereka tercabut, sampai menyebabkan lambung-lambung mereka terlepas dan mereka mati seketika. Ketika mendengarkan suara yang menggelegar itu, mereka mati seketika. Jawabannya adalah karena dosa. Apa yang menyebabkan kaum Lut, desa-desa mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dibalik dan dihempaskan ke bawah? Yang ketika itu para malaikat mendengarkan lolongan anjing-anjing mereka, Allah Subhanahu wa taala membalikkan mereka yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Setelah itu dilempari dengan tanah liat yang kering. Jawabannya adalah karena dosa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kaumnya Nabi Syuaib. Begitu pula dengan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di Laut Merah. Lantas arwah-arwah mereka dipindahkan ke dalam neraka jahanam. Jasad-jasad mereka ditenggelamkan. Begitu juga dengan Qarun. Rumahnya, hartanya, bahkan keluarganya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas atau di dalam bumi. Begitu juga dengan hancurnya beberapa kaum sesudah Nabi Nuh alaihissalam dengan beragam macam siksaan. Semuanya karena dosa. Begitu pula dengan Bani Israel, yang dahulu mereka mulia, yang dahulu mereka ditakuti, yang dahulu mereka punya kekuatan yang besar. Namun kejahatan merajalela, mereka membunuh kaum laki-laki, menawan kaum perempuan. Akhirnya mereka menjadi hina sampai sekarang. Jawabannya adalah karena dosa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah racun hati. Dosa sangat berbahaya bagi hati seorang hamba. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Jika ada yang mengatakan saya cuma berbuat satu dosa, itu pun kecil. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, pasti Allah akan balas. Begitu pula dengan dosa. Meskipun mungkin ringan, meskipun mungkin dianggap remeh, meskipun mungkin dianggap kecil, tapi tetap juga ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin kita rasa itu adalah balasan atau akibat yang akan kita dapatkan di akhirat. Tidak hanya itu, ikhwan dan akhwat sekalian. Di surga pun juga perbuatan dosa itu akan sangat berefek. Di antara efek atau dampak dari perbuatan dosa dan maksiat, ikhwan dan akhwat sekalian, sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita adalah yang pertama, bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat melawan pelaku dosa dan maksiat. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pada dasarnya mereka akan menjadikan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin yang semula takut kepada kaum muslimin akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin berani untuk menghancurkan kaum muslimin. Kita bisa lihat di kaum akhwat sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya ini, bahwasanya yang disebut dengan kuat itu bukan orang yang mampu untuk menaklukkan lawannya pada saat gulat atau memenangkan pergulatan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Artinya kekuatan seorang muslim itu ada pada hatinya, ada pada jiwanya. Fisik sangat dibutuhkan untuk kuat, namun kekuatan jiwa, kekuatan hati itu jauh lebih penting. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan
melawan tentara Romawi. Saat itu perbandingan jumlah kaum muslimin dengan tentara Romawi sangat sedikit kaum muslimin. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat heran tentara-tentara Romawi adalah kaum muslimin sangat sedikit yang memakai baju-baju besi atau baju-baju baja untuk menghindari tebasan parang, pedang, atau tusukan tombak, hantaman anak panah. Sementara berbeda jauh dengan tentara-tentara orang-orang Romawi. Karena kaum muslimin menyadari, para ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa mereka kuat. Selama mereka tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, murkai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mereka kuat. Beda halnya dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mereka memakai baju baja berlapis-lapis, tapi pada dasarnya itu adalah gambaran betapa lemahnya hati mereka. Karena mereka takut dengan kematian. Karena mereka takut ketika mereka melepaskan baju baja itu, mereka akan mendapatkan kekalahan. Mengapa demikian? Ketakutan-ketakutan itu disebabkan karena dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal memang ada, tapi bagi orang yang beriman, mereka tahu mana takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana takut yang disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para ulama kita mengatakan dampak perbuatan dosa dan maksiat adalah menyebabkan seorang hamba berani melawan, padahal sebelumnya dia tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Kita bisa lihat bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Mereka berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka yang tiba-tiba futur, tiba-tiba terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat yang sebelumnya mereka tidak berani untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena mereka terus-menerus tenggelam dalam perbuatan dosa, hingga akhirnya mereka tidak mau lagi keluar dari kubangan tersebut, hingga mereka merambat pada perbuatan dosa yang lain. Mereka berani untuk melakukan apa yang sebelumnya mereka tidak berani lakukan. Yang ketiga, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, efek dari dosa dan maksiat, efek dari racun hati ini. Para ulama kita mengatakan, jika seorang hamba itu terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, maka perbuatan itu akan menutup hati mereka. Sampai akhirnya pelaku dosa itu menjadi orang-orang yang lalai. Kadang-kadang ada perbuatan dosa yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, hingga akhirnya rutin kita kerjakan, rutin kita lakukan. Akhirnya lama-kelamaan sudah terbiasa. Lama-kelamaan bukan hanya menjadi suatu kebiasaan, tapi sudah dirindukan untuk dikerjakan. Hingga akhirnya dia lalai dari bertobat kepada Allah, lalai dari menyadari kesalahannya, lalai dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama salaf ketika mereka mengomentari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan, yang mereka selalu usahakan itu justru menutupi hati mereka. Para ulama kita mengatakan ayat ini menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh dosa yang sudah terakumulasi sehingga menimbulkan atau membutakan hati orang yang melakukannya. Jadi Allah bilang, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka bekerja, tapi usaha mereka itu ternyata justru kata Allah semakin menutupi hati mereka. Para ulama kita mengatakan itulah akibat akumulasi dari dosa yang mereka lakukan. Akhirnya menjadikan hati mereka buta.
dasar dari semua ini, kata para ulama kita, adalah hati itu bisa berkarat, bisa menjadi rusak karena maksiat. Jika dosa itu semakin bertambah, karat itu akan semakin tebal, hingga akhirnya dia akan menutupi permukaannya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat besi yang mengalami korosi disebabkan oleh karat, lama-kelamaan besi yang kuat itu pun juga akan menjadi rapuh, akan menjadi rusak. Itulah hati. Hati kalau sudah dilumuri dosa terus-menerus, terjadi karatan di sana sini, akhirnya hatinya akan menjadi rusak. Kemudian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak dari perbuatan dosa dan maksiat adalah seorang yang sering berbuat dosa, dia bisa kehilangan kepekaan pada dirinya, atau dia bisa kehilangan asumsi buruk terhadap dosa tersebut, hingga akhirnya perbuatan dosa itu bahkan berubah menjadi hobi dan tradisi bagi dia. Kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa dan maksiat, lama-lama nanti jadi hobi, bahkan lama-lama jadi tradisi. Seakan-akan ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia tidak melakukan itu. Bahayanya dosa ini. Yang selanjutnya, kata para ulama kita, perbuatan maksiat dan dosa itu akan mengundang perbuatan maksiat dan dosa yang lain. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba dan itu perbuatan dosa, para ulama kita sudah mewanti-wanti, hati-hati. Karena kapan perbuatan dosa itu dikerjakan dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka perbuatan dosa itu akan mengundang perbuatan dosa yang lain. Kita sering memberikan contoh. Ketika ada yang meminta kabar kita misalnya, atau ada yang meminta hajat kepada kita, minta bantuan, dia kemudian menghubungi kita, lalu kemudian kita jawab panggilannya. Karena kita sedang malas, kita mengatakan, maaf, saya lagi sakit, padahal dia tidak sakit. Maka orang itu pun bertanya, Anda sudah minum obat? Sebagai bentuk perhatian. Dia kemudian menjawab lagi, ya, sudah, saya sudah minum obat. Bayangkan, sudah berapa dosa yang dia lakukan. Padahal diawali dengan jawaban bahwasanya dia sakit. Tapi kemudian dosa itu mengikut dengan dosa yang lain, mengundang dosa yang seterusnya. Apa dosa yang selanjutnya? Dia berbohong lagi dan mengatakan bahwasanya saya sudah minum obat. Itulah bahayanya dosa. Itulah bahayanya perbuatan maksiat. Seperti misalnya dosa orang yang melakukan perzinahan. Ketika mereka diawali dengan komunikasi yang tidak dibenarkan oleh syariat, dia sudah melakukan dosa. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diawali dengan pintu pandangan yang tidak terjaga. Kemudian mengundang lagi pintu pikiran. Pikirannya sudah memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hingga akhirnya mengundang dosa yang lain, dosa ucapan, al-lafadzat. Kemudian mengundang dosa yang lain, dosa perbuatan. Terjadilah perzinahan. Setelah itu mereka menikah misalnya dalam kondisi wanita itu hamil. Itu perbuatan maksiat lagi. Ketika anaknya lahir, lalu kemudian tumbuh dewasa, laki-laki yang tadi menikahi ibunya menjadi wali lagi pada saat pernikahan. Padahal nasab dari anak hasil zina tadi bukan dinasabkan kepada ayahnya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Tapi laki-laki yang menikahi ibunya tadi, yang merupakan bapak biologisnya tadi, dia memaksakan diri atau karena kebodohannya, dia tetap menjadi saksi pada pernikahan putrinya misalnya, kalau anaknya adalah perempuan. Apa yang terjadi? Pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu tidak sah. Maka jika
wanita yang menikah itu dicampuri atau digauli oleh suaminya setelah pernikahan yang tidak sah itu, maka itu perbuatan zina lagi. Kalau lahir anaknya itu anak hasil zina lagi. Allahumma musta'an. Anda bisa lihat bagaimana dosa itu saling bertautan satu sama lain. Itu efek dan bahayanya dampak dari perbuatan dosa dan maksiat ini. Para ulama kita mengatakan perbuatan maksiat dan dosa akan mengundang perbuatan dosa yang lain. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara efek dari dosa dan maksiat yang lain, dia bisa melemahkan hati dan tubuh seseorang. Bukan cuma kalbu kita yang lemah, tapi tubuh kita juga akan ikut lemah. Orang yang senantiasa berbuat maksiat, hatinya akan semakin melemah, ibarat racun yang sudah semakin parah, menyerang hatinya, menyerang tubuhnya, hingga akhirnya hati itu bisa mati secara total. Bagaimana dengan tubuh? Para ulama kita mengatakan maksiat atau dosa itu dia bisa melemahkan tubuh karena kekuatan seorang mukmin itu pada dasarnya ada pada hatinya. Jadi kekuatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan pada fisiknya, tapi pada hatinya. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika mereka diperintahkan untuk berjihad. Ada yang tidak punya kendaraan, tapi tetap memaksakan diri untuk pergi berjihad. Ada yang sudah pincang kakinya, sampai harus berundi meminta izin kepada Nabi SAW. Karena kekuatan itu ada pada hati. Ada orang tua yang sudah sangat tua, melakukan undian dengan putranya. Siapa yang diizinkan atau giliran siapa yang pergi berjihad ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berjihad. Padahal dia sudah sangat tua. Secara fisik sudah tidak memungkinkan dibandingkan dengan kekuatan lawan-lawan yang akan ada nanti di pertempuran. Mereka punya fisik-fisik yang kuat. Tapi memang kekuatan seorang mukmin itu ada pada hatinya. Makanya kita bisa lihat di kuat dan kuat sekalian, kenapa kadang kita jadi malas mengaji ya. Misalnya, kenapa kadang kita jadi malas sholat, kita jadi malas berzikir, padahal kita sehat. Padahal fisik kita kuat. Gitulah. Kalau sudah lemah hati, fisik itu juga akan ikut terpengaruh. Fisik itu juga akan ikut lemah. Itulah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kepada akhwat yang dimuliakan Allah, di antara sebab dampak perbuatan dosa atau akibat dari perbuatan dosa dan maksiat, para ulama kita mengatakan orang tersebut akan jatuh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan jatuh kedudukan dia di sisi Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan di surah Al-Hajj ayat yang ke-18, Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau seorang hamba itu terjatuh karena maksiat dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia akan hina. Dan kalau hamba itu sudah hina dan Allah menghinakan dia, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Kalaupun mungkin manusia mencoba untuk memuliakan dia, tetap saja mulia itu yang dia dapatkan adalah mulia dalam versi manusia. Padahal sebenarnya itu adalah kehinaan. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, bisa jadi kamu menyukai sesuatu pada dia buruk bagimu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu pada dia baik bagimu. Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kadang kita mengira itu sebuah kemuliaan, padahal mungkin kehinaan.
Kadang pula demikian, ada orang yang mengira itu kehinaan, padahal itu adalah sebuah kemuliaan. Ada orang yang mengira ketika dia hanya memperhatikan penampilan jasadnya adalah sebuah kemuliaan. Meskipun hatinya rusak, hatinya mati, hatinya sakit. Padahal itu adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang anak tidak mau ya dekat-dekat banyak kajian dan lain sebagainya karena dia anggap itu sebuah keburukan, sebuah kehinaan. Padahal itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian, di antara dampak dari dosa dan maksiat adalah dia bisa memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati. Kecemburuan itu dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha yaghur. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika hambanya melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kita juga semua punya sifat kecemburuan. Bahkan bagi seorang anak yang punya saudara seimannya, ketika dia melihat saudara seimannya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, atau dia menyaksikan perbuatan maksiat di sekitarnya, tentu dia punya kecemburuan. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi, dilakukan oleh saudaranya. Maka dia melakukan islah, dia melakukan dakwah, melakukan perbaikan. Tapi kalau hamba itu justru dia juga berbuat maksiat, tidak mungkin dia akan melarang orang lain. Ada orang melakukan maksiat di hadapannya. Ada orang yang tidak sholat misalnya di hadapannya ketika masuk waktu sholat. Dia sendiri tidak akan berani untuk menegur orang tersebut, ayo sholat. Karena dia sendiri juga melakukan dosa yang sama. Hilang kecemburuan itu, kita juga tidak menjadi cemburu ketika saudara kita ditindas oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Kita juga tidak cemburu ketika saudara-saudara kita mendapatkan kesulitan, kesusahan untuk membantu mereka karena disebabkan dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, pada nafat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang antara sebab dosa dan maksiat, dampak dosa dan maksiat maksud kami adalah dia bisa melemahkan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Perjalanan menuju Allah dan akhirat itu perjalanan yang panjang sekali. Kita butuh kekuatan, dan kekuatan yang kita butuh bukan kekuatan fisik. Kalau kita mau melakukan safar, perjalanan ke suatu daerah yang sangat jauh, kita butuh kekuatan fisik. Kita harus jaga fisik kita. Ikhwah-ikhwah yang suka mendaki gunung misalnya, sebelum dia pergi melakukan pendakian, maka dia harus latih fisiknya, dia harus olahraga, dia harus siapkan fisiknya agar bisa kuat. Karena bukan pekerjaan yang mudah. Sama dengan kita berjalan menuju Allah dan kampung akhirat, perjalanan yang panjang. Yang perlu dijaga adalah kesehatan qalbu atau hati kita. Tapi kalau hati itu diracuni dengan dosa dan maksiat, dia akan semakin lemah, hingga akhirnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat tidak akan tercapai, tidak akan tersampai, tidak akan kita dapatkan. Padahal cita-cita terbesar kita adalah masuk surga Allah dan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit penjelasan dari kami tentang racun hati, sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita pahami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita darinya. Sekali lagi, ada banyak jenis dan racun hati, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bahas satu persatu di antara bentuk-bentuk dari racun hati. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan-jalannya.